Banyak orang berhenti di sini nih, ketika orang melihat kelemahannya. Wah, banyak banget nih. Yang dilakukan adalah memperbaikinya. Tapi ada orang yang terjebak ketika melihat kelemahan, malah dijadikan alasan untuk tidak bergerak jadi lebih baik lagi. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi bersama saya Nur Roman, atau kamu bisa panggil saya Mas Omeng. Dan seperti biasa, kali ini kita akan mentelisik entah itu kalimat, entah itu kata-kata, ungkapan, ataupun peribahasa yang sering kita ungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sadar ataupun tidak, itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Dan kali ini kita akan mentelisik satu kalimat. Kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Dulu saya adalah orang yang tidak suka berbicara di depan umum karena saya kurang percaya diri. Saya lebih suka di belakang layar, membantu orang-orang yang bisa berbicara di depan layar atau di depan banyak orang lah ya. Membantu iya membantu, tapi di belakang aja, nggak terlihat oleh orang lain. Dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang bijak. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak terlihat oleh orang lain. Yang penting manfaatku bisa diberikan kepada orang lain melalui orang lain lagi. Memang sih, memang itu adalah kata-kata bijak seakan-akan luar biasa. Tapi ketika ditelisik lebih jauh lagi, ada satu sisi di mana itu hanya alasan untuk saya tidak tampil di depan umum. Kenapa? Karena kurang percaya diri. Setelah saya mencoba untuk mengenali diri saya sendiri, alhamdulillah saya menemukan satu hal, bahwa banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Dan kekurangan inilah yang harus saya perbaiki. Nah, banyak orang berhenti di sini nih, ketika orang melihat kelemahannya. Wah, banyak banget nih. Yang dilakukan adalah memperbaikinya. Tapi ada orang yang terjebak ketika melihat kelemahan, malah dijadikan alasan untuk tidak bergerak jadi lebih baik lagi. Padahal ketika kita sudah melihat kelemahan yang kita miliki, yang harus kita lakukan adalah menerimanya. Setelah menerimanya, lihatlah di sisi selanjutnya atau di sisi sebaliknya, bahwa kelebihan yang kita miliki itu cukup banyak juga, yang bisa kita dorong diri kita untuk jadi lebih baik lagi, untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini atau semua hal di dunia ini itu tentang keseimbangan, tentang berpasang-pasangan. Ketika ada salah, pasti ada benar. Ketika ada cantik, berarti tidak cantik. Ketika ada tampan, berarti tidak tampan. Ketika ada siang, berarti ada malam. Laki-laki, perempuan. Kelemahan berarti ada kelebihan. Itu ada di kehidupan kita semuanya, termasuk diri kamu. Ketika memiliki kelemahan, kamu pasti memiliki kelebihan yang banyak banget. Tapi sayang, orang hanya berhenti di kelemahannya tadi. Padahal ketika kelemahan itu digali pun, itu ada kelebihan. Di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Di setiap kelemahan pasti ada kelebihan. Nah, kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Ya coba bayangkan ya, kalau seandainya kamu mau maju ke depan umum, di depan orang banyak, tapi kamu bingung apa yang kamu harus tampilkan. Kira-kira mau maju gak? Enggak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau memperbaiki sesuatu, berarti kita harus tahu apa yang diperbaiki. Benar ya? Lebih jauh lagi, ketika kita ingin menjadi lebih baik, berarti kita harus tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan? Sedangkan kita belum mau untuk mengenali diri kita, belum mau dan belum mau jujur untuk melihat kekurangan-kekurangan yang kita miliki dan kelebihan yang kita miliki. Sudah dipahami sampai sini? Nah, itulah kenapa kita harus terus mengenali diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Langkah kedua, yaitu kita harus menerima apapun itu. Menerima kekurangan-kekurangan, menerima kelebihan-kelebihan. Jangan sampai seperti ini. Ketika kamu menolak sesuatu, ketika kamu menolak kelemahan yang kamu punya, diri kamu akan mengingat-ingat kelemahannya. Ini aneh.
Tapi memang seperti itulah diri kita, seperti itulah pikiran kita. Ketika kita sangat menolak kelemahan yang kita punya, malah kita akan mengingat kelemahan itu. Ketika kita mengingatnya, ketika terus mengulang-ulang kelemahannya, itu akan menjadi blok, menjadi alasan untuk kita tidak menjadi lebih baik lagi. Oke? Tapi jangan juga kamu melupakan kelemahan. Karena kelemahan ini menjadi wanti-wanti atau hal yang bisa kita perbaiki untuk jadi lebih baik lagi. Tapi ada ketika kamu mencoba untuk mengenal diri kamu sendiri dan sudah mulai mengenali diri kamu sendiri, ada satu hal yang kamu harus prioritaskan, yaitu di sisi sebelahnya, kelebihan yang kamu punya. Kelebihan yang kamu punya inilah yang kamu harus gali dan kamu harus tingkatkan. Jangan sampai, ini banyak orang ya yang seperti ini. Ketika memiliki kelemahan di angka 9, dia punya kelebihan di angka 8. Yang sering dilakukan adalah mereka mencoba untuk menekan kelemahan ini dari angka 9 turun ke angka 5, tapi melupakan kelebihan yang tadi di angka 8 yang harusnya ditingkatkan ke angka 9. Kalau mampu dua-duanya, ya udah, dari angka 8 kita tingkatkan ke angka 9 yang kelebihan, kemudian kelemahannya dari angka 9 kita turunkan ke angka 8 atau bahkan ke sekecil-kecilnya. Tapi kalau belum bisa, jangan sampai kita terfokus sama kelemahan kita. Kita turunin aja kelemahannya, kita melupakan kelebihan. Lebih baik gini, kalau kita benar-benar belum bisa seimbang antara menaikkan kelebihan dengan menurunkan kelemahan, cobalah fokus terhadap kelebihan kita. Ketika kita terfokus dengan kelebihan kita dan memperbaiki apa yang kurang dalam kelebihan kita tingkatkan dari angka 8 ke angka 9, bahkan mungkin akan tembus ke angka 10. Secara otomatis, kelemahan yang tadi angka 9 itu lebih rendah daripada kelebihan, benar ya? Nah, ketika itu terjadi, ketika seperti ini, kelebihan di angka 10, kemudian kelemahan masih stuck di angka 9, apa yang terjadi? Kelemahan yang kita miliki itu tidak terlihat dan tertutupi oleh kelebihan yang kita miliki. Itulah yang kita harus lakukan. Dan bisa kita lakukan kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, kalau kamu yang belum mau untuk mengenal diri kamu sendiri, yang belum mau jujur sama diri kamu sendiri, cobalah jujur. Cobalah ambil waktu sebentar, kamu cek apa kekurangan yang kamu miliki, apa kelebihan yang kamu miliki. Cobalah secara jujur, tanyakan ke teman-teman yang terdekat oleh kamu, yang terdekat dengan kamu, ataupun saudara, ataupun keluarga, kalau memang kamu masih bingung. Kemudian setelah itu kamu terima apapun kekurangan ataupun kelebihanmu. Setelah itu cobalah tahap ketiga, kita tingkatkan kelebihan yang kita miliki dan turunkan kelemahan yang kita miliki. Kalau belum bisa seperti itu, cobalah fokus kepada kelebihan yang kita miliki. Kita tingkatkan setinggi-tingginya agar kelemahan yang kita miliki tertutupi oleh kelebihan yang kita punya. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya di Mentelisik sesuatu hal yang ada di kehidupan kita yang bisa merubah hidup kita jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Bersama saya Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.